Nama saya Ruby Cahyoasmoro. Saya punya 3 orang anak. Juli 2012 sudah dapat itu, akhirnya saya kebingungan. Gimana caranya ya seperti ini, tapi alhamdulillah istri saya luar biasa. Dia bilang, udahlah, tidak usah dipikir, saya tetap bersama kamu semangat, sudah cari jalan keluar sama bareng-bareng. Pas ayahnya kena itu sebenarnya hati itu porak-poranda gitu. Tapi gimana lagi, udah ada anak-anak, saya udah nggak usah sedih, kami nggak akan kemana-mana. Bapak saya nangis karena apa? Saya sedih ya, nangis karena lagi yang terjadi sama saya. Saat saya kan nggak pernah tahu. Saya berusaha bahagia di depan semua. Tapi ya kadang air mata emang nggak bisa ditahan. Malah ya ibaratnya cek akhir-akhir ini. Pelatihan yang di PKP itu hari ini dan terapi pengobatan, alhamdulillah saya memberanikan diri untuk membuka jadwal pengobatan. Bersyukur ada pasien yang datang dan terapi 1, 2, 3 kali, alhamdulillah banyak yang masyarakat enak itu ya, sembuh. Bahkan ada sembuh ya, jangan datang lagi, sembuh terus tetap melanjutkan terapinya gitu, terus kita tular Pak di sini. Oh gitu. Ya, tular gitu temannya gitu. Di sana ada Pak Rudi menggunakan teknik dari penyajian yang PKP Meridian itu. Status saya seorang ibu rumah tangga beranak 1. Suami saya Pak Suroso sekarang kerjanya di parkir dan bukan sehari-hari ya untuk mengadakan terapis pijat bersama. Saya sadari keadaan saya seperti ini sejak saya kecil sampai sekarang, dan saya itu jalani dengan ikhlas, nggak nyerah. Dan dengan keadaan saya seperti ini, saya berusaha bangkit dan tidak berbelas kasihan sama orang. Dan saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri dan berusaha untuk mencari penghasilan sendiri. Dan akhirnya saya bertemu dengan lembaga PKPU yang akhirnya melatih saya menjadi seorang terapis pijat, dan akhirnya buat bekal saya untuk hari tua saya nanti dan untuk sekarang, untuk saat ini. PKPU melakukan satu program terobosan baru dalam memberdayakan masyarakat, yaitu melalui pelatihan. Ya, salah satunya kita menginisiasi pelatihan terapis aktif. Jadi satu program yang kita desain khusus bagi para terapis. Pelatihan ini kemudian mengajak mereka untuk menjadi terapis-terapis yang profesional, yang handal, yang bisa melakukan terapi dengan tekanan atau dengan pijat. Pijat itu sangat dekat dengan kehidupan manusia. Karena pijat itu kata kuncinya adalah menyentuh. Ketika orang disentuh dengan kondisi nyaman, otomatis kesehatan secara psikologi dan fisik akan baik. Pijat adalah simpel, dimanapun, kondisi apapun, dan di situasi apapun pijat itu bisa diakses sedemikian mudah. Satu. Yang kedua, pijat itu adalah terapi nenek moyang yang hari ini masih terus belum ada yang mau menggantikan pijat. Kalau dipijat ini kan
modalnya cuman tenaga, tidak ada kadaluarsanya, kemudian dari sisi modal juga tidak banyak, kemudian menghasilkan hari ini Pak, semuanya kita lihat ya, pijet paling ele-elean itu, paling sederhana, itu sudah tidak ada yang di bawah 30.000 Pak, untuk pijet dewasa. Bayi pun sudah tidak ada yang di bawah 30.000, rata-rata 40.000, 50.000, bahkan satu hari ini untuk saya pribadi itu sudah 150.000 ke atas. Modalnya apa? Tidak ada. Berarti hampir 90% keuntungan jelas kita ambil. Segmentasi pasar jelas. Kita tidak susah mencari konsumen untuk dipijat. Dari sisi kesehatan, terapis pijat ini digagas, program ini digagas untuk menjawab tantangan kesehatan, untuk memberi pelayanan kesehatan dari sisi, dari angle yang berbeda dari medis yang kita kenal. Terapis yang kita latih selama 20 jam dengan pendampingan selama 6 bulan, saat ini mereka sudah memiliki jam terbang yang cukup untuk bisa melayani masyarakat. Dari sejak seleksi pun, jadi kita bukan terapisnya bukan terapis asal-asalan, kita juga melakukan suatu seleksi yang cukup ketat dari beberapa hal. Kemudian kita melakukan satu proses pelatihan 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya kita bisa menilai orang, kemudian kita masukkan dalam satu forum komunikasi terapis aktif. Di forum ini sesungguhnya tidak terlalu sulit, karena material atau personalnya sudah satu visi, satu pemahaman, satu pikiran, sehingga tidak sulit sesungguhnya untuk mengelola ini. Kita diajari di terapis ini untuk menjadi terapis atas diri kita juga. Karena di dalam program ini kita mengedepankan 3E. Ada emosional yang baik. Karena ketika kita melakukan aktivitas pijat, tidak sebagaimana orang berobat biar seperti biasa. Karena dengan dipijat orang menjadi nyaman, secara emosional jadi baik. Kemudian di saat pijat kita bisa iringi dengan mengedukasian, memberi penyuluhan kesehatan, karena waktu mijet itu kan juga rentang waktunya cukup untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana hidup sehat. Kemudian kita juga harus menjaga tubuh kita, energi kita harus baik, menjaga stamina kita baik, sehingga optimalisasi pekerjaan kita baik. Peserta dari forum komunikasi terapis aktif ini sesungguhnya sangat variasi ya. Dari sisi usia, kemudian dari komponennya, ada yang duafa, ada yang beberapa teman juga sudah terapis, sudah bergelut di situ lama, kemudian ada yang disfabel, ada yang tunanetra juga banyak. Kita dari 2 angkatan ini sudah ada anggota 26, jadi angkatan pertama ada 13 orang, kemudian ditambah angkatan kedua ini 13 anggota. Totalnya 26 anggota. Dari 26 anggota itu mungkin ya semuanya sudah menguasai ilmu terapi yang kita latihkan. Tapi ada beberapa juga yang sudah memiliki kemampuan yang spesial gitu. Ada yang saya mungkin bercerita tentang Bu Sofiatun. Itu sudah lebih banyak menangani pijat-pijat bayi. Kemudian kalau yang di angkatan 2 itu Bu Puji, sudah banyak pasien-pasiennya ibu-ibu. Motivasi saya ikut itu karena apa? Saya dari keadaan saya gini, saya mana mungkin kerja kayak yang lainnya. Akhirnya saya memutuskan untuk melamarkan diri, memberanikan diri, pergi ke PKPU untuk bisa mendaftarkan diri menjadi seorang terapis, dan akhirnya alhamdulillah saya diterima menjadi salah satu di antara 35 orang itu. Melatih dan mendidik saya, dan akhirnya saya mendapatkan sebuah alat buat jalan, yaitu sebuah sepeda motor yang beroda 3 yang bisa buat saya gunakan untuk kemana-mana. Sangat banyak sekali manfaatnya. Saya bisa mengenal dan mengenal arti gimana caranya bisa mijat, gimana bisa menolong orang, gimana rasanya kita berbagi ilmu satu sama dengan yang lainnya. Sebulan itu aku bisa berapa orang ya? Kurang lebih 25-an. 25 orang sebulan? Aku nggak pasang tarif ya? Nggak pasang tarif.
Ya nggak mesti Mas, ada yang ngasih. Kalau orang sini kan ya kalau di sana kan sama transport bisa 100 gitu. Punya nama lah, kita sebar-sebar brosur sampai ke Simpang 5 pun aku jalani. Awak pijit. Harapan ke depannya bisa melebihi target yang kemarin, lebih baik lagi lah, nggak terpuruk lagi, udah lebih sukses lagi dan berusaha untuk mandiri, tidak tergantung sama orang lain. Itu aja harapanku itu. Ya harapannya dibuatkan sebuah klinik yang nyaman agar pasiennya pun nyaman. Bahagia sejahtera ya Mas yang diharapkan semua. Hidup nyaman, gitu, lihat anak-anak bahagia, gitu, ini lihat anak-anak minta sesuatu bisa juga memenuhi. Melalui program pelatihan terapis ini, PKB sangat berharap para peserta pada akhirnya bisa mandiri, ya, bisa melakukan bisa mendapatkan penghasilan dengan baik, yang itu kemudian bisa berkontribusi terhadap ekonomi keluarga. Nah, ke depan banyak yang saya kira masih membutuhkan program-program yang seperti pelatihan ini, dan kita berharap banyak mitra, para donatur bisa berkontribusi untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan, mengangkat harkat mereka dengan memberikan bekal yang cukup, ya, memberikan KHL yang baik, sehingga mereka punya peta jalan untuk menuju kehidupan yang